Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview dari pertandingan Piala Dunia U17 antara Indonesia versus Maroko yang akan dimainkan nanti malam mulai pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman bahwa ini adalah pertandingan penentuan bagi masing-masing tim untuk bisa lolos dari fase grup, apalagi bagi Indonesia karena Indonesia belum bisa meraih kemenangan setelah sebelumnya bermain imbang lawan Ekuador dan kemudian lawan Panama. Kalau bagi Maroko, jika mereka nanti malam bermain imbang, maka mereka punya peluang yang besar untuk bisa lolos dari fase grup. Namun seandainya Indonesia kembali bermain imbang bukan berarti mereka tersingkir dari Piala Dunia U17 ini, tapi mereka masih harus menunggu hasil akhir dari pertandingan tim-tim lainnya di grup lainnya sebelum nanti bisa dipastikan lolos sebagai salah satu dari 4 tim peringkat ketiga terbaik. Tapi jika Indonesia bisa meraih kemenangan di pertandingan nanti malam, maka tentu mereka akan bisa lolos dari fase grup. Maka itu pertandingan nanti malam adalah laga hidup mati bagi para pemain dari Timnas Indonesia U17. That's why kemenangan adalah harga mati teman-teman. Tapi seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam 2 pertandingan sebelumnya permainan dari Timnas Indonesia memang masih belum rapi. Banyak sekali kesalahan yang dilakukan oleh para pemain yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Di pertandingan pertama lawan Ekuador bagus saja performa dari Ikram lagi on fire sehingga dia bisa banyak melakukan saves. Dan dalam urusan menyerang, Timnas Indonesia hanya bisa menciptakan 2 peluang yang berbahaya, tapi bagusnya bisa mencetak 1 gol dari Arkan Kakak memanfaatkan kesalahan juga dari penjaga gawang Ekuador. Selain itu, para pemain Indonesia dipaksa bertahan di pertandingan pertama tersebut. Kemudian memasuki pertandingan kedua, nah ini saya ingin jelaskan kepada teman-teman biar kalian paham ya, ada perubahan atau enggak sih dalam permainan Timnas Indonesia U17. Nah, memasuki pertandingan kedua lawan Panama, sangat disayangkan bahwa di menit-menit awal para pemain Indonesia memilih untuk bermain bertahan. Tentu ini berdasarkan taktik dari Coach Bima Sakti. Karena ketika para pemain diminta untuk bertahan dan main counter, ya para pemain sulit untuk keluar dari tekanan para pemain dari Panama dan banyak sekali melakukan kesalahan, terutama di lini pertahanan. Sehingga para pemain Panama bisa berkali-kali memanfaatkan situasi kepanikan di ruang pertahanan dari Indonesia dan bisa mencetak 1 gol di babak pertama. Itu pun kan jelas ya karena kesalahan passing. Jadi tampak nih para pemain dari Timnas Indonesia memang belum tenang sehingga mereka passingnya belum akurat. Jadi bukan berarti para pemain dari Timnas Indonesia U17 ini nggak paham cara memberikan passing yang benar. Cuma karena memang mereka tidak tenang, mereka tergesa-gesa, maka itu passingnya nggak akurat. Jadi ketika belum ada rekan mereka yang mencari ruang kosong, mereka sudah langsung memberikan passing yang bisa diintercept oleh para pemain tim lawan. Tapi kemudian di babak kedua, kita melihat ada perubahan permainan dari Timnas Indonesia U17 karena mereka bermain menyerang dan mereka bisa menciptakan banyak peluang. Dari catatan saya, total peluang yang berbahaya dari Timnas Indonesia U17 lawan Panama di babak kedua adalah 5. Dan 4 diantaranya on target serta mereka bisa mencetak 1 gol. Artinya bahwa ketika para pemain dari Timnas Indonesia U17 ini bermain all out, bermain lepas, maka mereka juga bisa menyulitkan para pemain tim lawan. Walaupun faktanya Panama bukanlah tim sekuat seperti Ekuador, betul kan? Tapi di pertandingan kedua kan tentu tidak akan mudah bagi para pemain dari Timnas Indonesia U17. Setelah di pertandingan pertama, di babak kedua, performa mereka menurun karena fisik dan juga stamina mereka tidak prima. Tapi di match kedua tampak staying power mereka lebih baik. Jadi saya selalu memberikan analisa sesuai dengan fakta teman-teman. Jadi ada saatnya saya perlu memberikan apresiasi dan ada saatnya saya perlu memberikan kritik. Tapi semuanya sesuai dengan fakta dengan didukung oleh data yang valid. Maka itu saya jarang sekali ingin bicara tentang hal-hal yang bersifat non-teknis. Dan saya tidak pernah dan tidak akan pernah menghina apalagi menghujat para pemain atau pelatih dari Timnas Indonesia di level senior U23, U20 atau juga U17. Karena kita semua bersaudara. Ya betul dong. Kita kan sebangsa setanah air. Kalau kita memang kecewa dengan permainan Timnas Indonesia, apakah itu di level senior, U23, U20 atau juga U17, ya wajar saja jika kita memberikan kritikan. Tapi jangan sampai kita menghujat ataupun menghina mereka.
Karena kan mereka juga berjuang habis-habisan di atas lapangan. Gak mungkin para pemain dari timnas Indonesia itu nggak mau menang di atas lapangan. Pasti mereka juga ingin menang, tapi kan nggak gampang juga bagi mereka. Mereka selalu bermain dengan tingkat kesulitan yang tinggi. Apalagi nih timnas Indonesia U17, kita tahu mereka kan belum lama berkumpul, baru hitungan bulan. Ya, mereka juga tidak menjadi bagian dari kompetisi. Artinya mereka tidak bermain secara reguler, which means tidak mudah bagi mereka langsung bermain di level dunia. Apalagi kita kan bermain di Piala Dunia U17 nih karena terpilih menjadi tuan rumah ya. Nah, artinya ini gak gampang bagi mereka. Jadi ya jika teman-teman memang kecewa, mungkin juga sampai marah, ya saya bisa paham juga ya. Karena kan gregetan gitu ya nonton permainan dari timnas Indonesia U17. Tapi ya jangan dong menghina sampai menghujat mereka, jangan ya. Kasihan juga, mereka juga punya perasaan kan, mereka juga manusia ya. Coba jika Anda yang dihina atau dihujat, kan pasti Anda juga sakit hatinya. Ya, jadi kita memberikan kritikan yang konstruktif. Kalau memang kita melihat ada kekurangan dari para pemain, ya kita juga memberikan saran ya. Dari sosial media sekarang kan banyak yang membaca sosial media kan, tapi kritikan-kritikan itu harus yang wajar. Ya, mereka juga berjuang. Ya, bahwasannya mereka belum bisa bermain dengan rapi, bahwasannya taktik permainan belum kelihatan atau memang tidak sesuai dengan lawan yang dihadapin, ya tentu kita sebagai supporter wajar memberikan kritikan, tapi jangan kita menghantam mereka, jangan kita menjudge alias menghakimi mereka. Kemarin waktu saya mau siaran di SCTV ya, itu Piala Dunia U17, 2 kali ya, 2 atau 3 hari terakhir ini saya bertemu banyak remaja-remaja yang tergabung ke SSB ya di Indonesia, dan mereka semua punya semangat yang sama, ingin bermain bagi timnas Indonesia. Tapi jika teman-teman yang kalau menurut saya nih ya, supporter yang toksik ini ya lebih banyak memberikan hujatan di sosial media, ya siapa yang akan berani membela timnas Indonesia? Kan tertekan tentu mental mereka. Nah, sekarang kembali ke pertandingan, karena saya ngerasa terganggu banget gitu ya. Saya juga memang nggak puas dengan permainan timnas Indonesia U17. Saya juga kesal, tapi ya saya nggak mungkin juga sampai mau menghantam mereka di sosial media. Nggak fair juga, karena kan saya belum merasakan situasi seperti mereka. Kalau saya sudah pernah merasakan situasi seperti mereka, nah mungkin saya bisa menjelaskan pengalaman saya, tapi saya kan belum pernah. Maka itu sebagai pengamat saya harus fair. Kalau saya mau kritik, saya harus memberikan kritikan sesuai dengan fakta. Dan nggak mungkin saya berbicara, atau saya nggak akan maulah berbicara soal hal-hal yang sifatnya non-teknis. Enggak, karena saya nggak kenal dengan baik pelatih atau pemain tersebut. Buat apa saya masuk ke ranah pribadi mereka gitu ya. Jadi teman-teman, ini pertandingan yang penting bagi timnas Indonesia U17 seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Tapi selain itu juga ya, selain mengincar kemenangan, yang penting permainannya harus rapi. Nah, seperti yang saya berkali-kali jelaskan, bahwa permainan yang rapi itu tergantung taktik permainan dari Coach Bima Sakti. Nah, yang saya agak bingung kenapa di pertandingan lawan Panama memilih bertahan dulu. Padahal Panama kan tidak sekuat Ekuador. Seharusnya berani bermain sedikit terbuka, walaupun resikonya memang besar. Karena koordinasi di pertahanan memang belum rapi. Tapi kita lihat di babak kedua itu, ketika para pemain dari timnas Indonesia U17 itu keluar menyerang, nah kan mulai kewalahan para pemain Panama. Dan juga ya memang sih para pemain Panama juga banyak syutingnya off target. Nah, ini lawan Maroko, ini akan lebih berat lagi. Saya nonton pertandingan terakhir Maroko lawan Ekuador ya, mereka kalah ya 2-0 ya, tapi secara permainan mereka jauh lebih baik. Memang mereka agak lama menguasai bola, tapi mereka mainnya dengan satu sentuhan passing, dan para pemain mereka tuh pintar mencari ruang di area pertahanan tim lawan. Bahkan peluang-peluang mereka tuh bagus, tapi satu kelemahan dari Maroko, para pemain mereka sering keasikan menyerang. Itu saya lihat di pertandingan lawan Ekuador. Saya tidak nonton pertandingan pertama mereka, yang mereka menang lawan Panama ya, saya lupa kalau nggak salah menangnya 2-0. Tapi lawan Ekuador tuh saya nonton, mereka kecolongan tuh di pertahanan karena asik banget menyerang. Apalagi dua fullback mereka nih sering naik. Nah, ini ada momen atau kesempatan bagi timnas Indonesia untuk menyerang dari dua sektor sayap. Saya melihat pemain seperti Rizky Afrizal, ada juga Hanif Ramadan, ada juga Nabil Asyura, ya bahkan Arkan Kaka, nih pemain-pemain yang bagus di depan. Tapi di tengah kita juga harus kuat. Di pertahanan Iqbal harus lebih kuat lagi, jangan sampai melakukan kesalahan. Jadi Iqbal sebagai pemain yang berdiri di final line harus bisa mengorganisir permainan. Nah, masalahnya kan bagi para pemain dari timnas Indonesia U17 ini kan mereka tidak tergabung ke suatu kompetisi ya. Jadi memang fisik dan stamina mereka ini nggak kuat. Ini beda dengan pemain-pemain dari timnas lainnya. Dan sangat disayangkan ketika mereka menjalani pemusatan latihan di Jerman, sepengetahuan saya kan nggak ada lawan timnas negara lainnya gitu. Seharusnya kan lawannya timnas juga, jangan cuma lawan klub. Nah, jadi ini pengalaman yang berbeda bagi mereka. Nah, saya bingung juga sih, pelatih dari Maroko sudah meminta maaf ya jika seandainya mengalahkan Indonesia.
Nah, saya nggak ngerti kenapa dia ngomong begitu. Mungkin dia sudah yakin timnya akan mengalahkan Indonesia. Tapi menurut saya Indonesia masih punya peluang. Kenapa nggak punya peluang? Maka itu saya harapkan Stadion Gelora Bung Tomo nanti malam ini full house. Ya, semoga tidak ada tempat duduk yang tersisa gitu. Full. Dukungannya harus positif. Kita juga, ayolah kita membangun narasi-narasi yang positif ya di sosial media ya. Jujur saya sekali lagi mengatakan bahwa saya menjelaskan ini atau saya menghimbau kepada teman-teman dari lubuk hati saya, ya, saya ngerasa terganggu banget gitu. Banyak sekali komentar-komentar yang negatif, tapi kan saya tidak bisa mengontrol tangan orang lain ya, yang mengetik komentar-komentar yang negatif ya di sosial media. Saya hanya bisa menghimbau, dan saya akan selalu support Timnas Indonesia U17. Nah, jika teman-teman penasaran dengan peluang dari Timnas Indonesia U17, kalau menurut saya, peluangnya untuk saat ini ya, kan saya harus fair ya, kalau saya memberikan penjelasan ya, hanya 10% untuk bisa mengalahkan Maroko. Tapi 10% itu juga peluang. Nah, bagi Maroko tentu mereka punya peluang yang besar kan, 90% tuh saya kasih ke Maroko. Tapi jika mereka bermain dengan overconfident, disitulah ada peluang bagi para pemain Timnas Indonesia U17. Dan saya harapkan para pemain jangan merasa terbebani. Ya, tenang saja, kan juga gak ada target untuk menjadi juara. Namun, para pemain harus paham bahwa mereka bermain di kandang sendiri, di negara sendiri, di mana kita tentu akan all out support mereka, dan kita perlu dong support mereka all out. Ya, bahwasanya nanti jika mereka gagal, ya udah, kita memberikan mereka semangat dan kita berharap nanti ke depannya bisa lebih baik lagi, dan kita nanti menunggu juga program dari PSSI dalam pembinaan pemain usia muda agar juga nanti kompetisi secara reguler yang U17 kembali berjalan, yang U20 bisa lebih intensif lagi supaya nanti ada program berkesinambungan dalam pembinaan pemain usia muda yang dilakukan juga oleh negara-negara lainnya. Dan salah satu keuntungan bagi Maroko bahwa mereka punya banyak pemain keturunan di skuad mereka di Timnas U17 ini yang bermain di Eropa. Nah, jadi tampaknya kita juga terlambat nih untuk juga bisa menyeleksi pemain-pemain keturunan untuk membela Timnas Indonesia U17. Tapi ya udah, nanti kita lihat ke depannya seperti apa. Ya, semoga nanti ke depannya bisa lebih banyak pemain-pemain keturunan yang bisa bermain bagi Timnas Indonesia di semua level. Dan gak ada masalah, sama sekali gak ada masalah. Mereka punya darah Indonesia. Kalau kita ingin memberikan mereka apresiasi juga no problem. Ya, kalau mereka bermain buruk, kita juga perlu memberikan mereka kritik. Gak ada masalah. Jadi kita perlu imbang, tapi jangan kita sampai menghina atau menghujat mereka. Gak tahu nih sudah berapa kali saya katakan ini, tapi saya ingin agar teman-teman ayolah mulai lebih positif ya. Kita memberikan dukungan secara total, apalagi hari ini ada 2 pertandingan timnas. Yang pertama Timnas Indonesia U17 dan yang kedua Timnas Indonesia Senior. So let's go Indonesia. Ya, saya gak tahu nih para pemain atau juga jajaran pelatih dari Timnas Indonesia U17 dan Timnas Indonesia Senior dengar atau enggak. Tapi ya, kita memberikan support secara total kepada semua pemain dari Timnas Indonesia U17, semua pemain dari Timnas Indonesia Senior, kepada Coach Bima Sakti, kepada Coach Sintayong, agar bisa memberikan yang terbaik bagi Indonesia di pertandingan malam hari ini. Semangat teman-teman. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.